Dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, ya secara materi memang sepertinya pemain Munchen lebih tinggi dibandingkan dengan Chelsea. Mereka cukup bagus bekerja sama di sisi tengah. Halo pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan kami ya, Pematik Channel. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang akan berlangsung di hari Minggu dini hari tanggal 9 Agustus tahun 2020 di Liga Champions Eropa. Itu antara Bayern Munchen melawan Chelsea. Coba kita lihat seperti apa ya. Bayern Munchen kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1, tentunya dengan mengandalkan Lewandowski di depan. Memang ini gila ya, Lewandowski ini pemain yang bisa dibilang sangat-sangat produktif. Dari 6 kali pertandingan di Liga Champions, Lewandowski sudah mencetak 11 gol dan 2 assist. Sungguh sangat hebat. Padahal usianya juga nggak termasuk muda loh, dia sudah berumur 31 tahun. Bayern Munchen di Liga Champions sudah mencetak sebanyak 27 gol. Ya, cukup sangat produktif. Ya, berdasarkan fakta yang ada pun, dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions, 6 pertandingannya paling sedikit mencetak 3 gol. Sangat produktif. Dan di pertemuan terakhir mereka melawan Chelsea, yang bermain di kandang Chelsea, Bayern Munchen berhasil mencetak 3 gol dan menang dengan skor 3-0. Selama 5 pertandingan mereka terakhir Bayern Munchen dan Chelsea, Bayern Munchen tidak pernah kalah dari Chelsea. Bagaimana dengan Chelsea? Chelsea kemungkinan bermain dengan formasi 3-4-3. Chelsea kali ini agak dirugikan ya, karena kali ini mereka tidak bisa dikuat dengan 2 pemainnya, yaitu Marcos Alonso dan Jorginho. Ya, Marcos Alonso di pertandingan sebelumnya dia terkena kartu merah, sedangkan Jorginho terkena akumulasi kartu kuning. Ya, kali ini sepertinya Chelsea agak berat ya. Ditambah lagi Christian Pulisic dan Azpilicueta mengalami cedera. Tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu justru itu merubah suasana tim yang ada di Chelsea sehingga bisa bermain tanpa beban untuk mengatasi Bayern Munchen. Tapi ya sungguh berat ya, karena saat ini secara agregat mereka ketinggalan 3 gol dan itu di kandang yang mereka sendiri. Jadi Chelsea minimal harus bisa selisih 4 gol dengan Bayern Munchen jika mau lolos. Ya sangat kecil kemungkinannya ya. Kita lihat statistik kedua tim ini ya. Secara rating Bayern Munchen jauh unggul dibandingkan dengan Chelsea. Average pemainnya Munchen secara statistik di angka 7,5, sedangkan Chelsea hanya di angka 6,6. Ya, secara materi memang sepertinya pemain Munchen lebih tinggi dibandingkan dengan Chelsea. Secara average, pemain Munchen umurnya 28 tahun, sedangkan Chelsea 24,9 tahun. Nah, mungkin ini salah satu ya poin yang bisa diambil Chelsea. Kalau secara stamina kemungkinan para pemain Chelsea lebih kuat. Ya, tapi kita lihat strateginya seperti apa dari Frank Lampard untuk menghadapi Munchen kali ini. Secara postur badan, pemain Chelsea lebih tinggi dibandingkan dengan para pemain Munchen. Dan secara statistik pun, hasil duel di udara, Chelsea lebih unggul dibandingkan dengan Bayern Munchen, yang bisa digunakan oleh coach Frank Lampard untuk menghadapi Munchen kali ini. Mungkin lebih memperbanyak crossing sehingga bola-bola di udara lebih banyak tercipta ya. Coba kita lihat pertemuan mereka sebelumnya ya, di pertemuan pertama. Secara heatmap dilihat bahwa Bayern Munchen agak lebih menguasai permainan di sisi tengah. Ya, memang pemain tengahnya Munchen cukup kuat ya. Di situ ada Müller, di situ ada Thiago, di situ ada Kimmich. Ya, mereka cukup bagus bekerja sama di sisi tengah. Man of the match pada pertandingan ini ya tentu Robert Lewandowski ya, dengan mencetak 1 gol dan melakukan 2 assist. Ya, jadi perannya Lewandowski di sini nggak sekedar hanya sebagai pemain yang ada di depan menunggu bola, tapi dia berhasil menciptakan peluang yang membuat pemain di timnya bisa lebih berkreasi. Secara possession pun Bayern Munchen unggul jauh ya, sebesar 63,3%. Chelsea hanya mendapatkan possession sebesar 36,7%. Jauh ya. Ya memang Munchen lebih mendominasi lah dalam pertandingan kali ini. Kita nggak tahu ya pertandingan kedepannya seperti apa.
Dari 16 kali percobaan mencetak gol, Bayern Munchen melakukannya dari 11 kali open play, 4 dari set pieces, dan 1 dari counter attack. Sedangkan Chelsea tidak terlalu jauh kalah ya sebenarnya. Dia berhasil menciptakan 9 kali peluang, di mana 6 kalinya dari open play dan 3 kalinya itu dari set pieces. Hanya mungkin Chelsea kurang efektif dan tidak bisa menciptakan peluang-peluang tersebut menjadi sebuah gol. Dari total passing pun jauh ya. Bayern Munchen melakukan 719 kali passing, dengan diantaranya melakukan 20 crossing dan 79 long ball. Sedangkan Chelsea melakukan total 419 passing dengan melakukan 18 kali crossing dan 49 long ball. Berdasarkan data-data yang tadi, ya bisa kelihatan ya kalau memang Bayern Munchen jauh lebih unggul dibandingkan dengan Chelsea. Tapi sekali lagi, bola itu bulat dan banyak faktor yang bisa terjadi di lapangan yang kita mungkin tidak tahu. Itulah indahnya sepak bola. Walaupun kita bisa memprediksi, tapi tetap outcome-nya, hasil akhirnya adalah pertandingan itu sendiri yang menentukan. Statistik digunakan dalam membantu tim untuk menentukan strategi dan permainan seperti apa yang akan dilakukan. Jika melihat performanya Munchen saat ini, ya bisa dibilang Munchen sebagai salah satu kandidat juara ya. Ya, secara produktivitas, secara kolektif permainan, Munchen unggul dibandingkan dengan tim-tim yang lain. Kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Kita lihat apakah Munchen mampu bersaing dengan klub-klub Eropa yang lain, tidak hanya kuat di Jerman aja, ya karena bisa dibilang di Jerman mereka tidak ada saingan. Paling hanya Dortmund yang selama ini bisa menyaingi kemampuannya Munchen. FC Hollywood, banyak pemain bintang di Munchen. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga Indonesia bisa segera bangkit dari pandemi ini. Stay safe, stay healthy. Maju sepak bola Indonesia.